Assalamualaikum, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Jadi kemarin ada yang komen tuh, minta dibuatin rekomendasi HP murah yang kameranya bagus, enak buat ngonten, lancar buat ngedit foto atau video, buat gaming juga bisa, baterai awet ngecas cepet, mampu bekerja mandiri atau bersama tim, terbiasa dengan target, terbiasa dengan gas air mata, bisa ngisi bensin pesawat, tinggi badan minimal 5 meter, berpenampilan menarik, bersedia tetap kerja walau ada tsunami, angin, puting beliung, tornado, maksimal umur 20 tahun dan gajinya 1 juta per bulan. Stay in karakter, Bung. Iya, jadi kalau lu punya duit 2-3 jutaan yang kagak kepake, mending tuker aja nih sama salah satu HP dari ketujuh HP kamera OIS ultrawide yang bisa banget lu manfaatin buat ngasilin duit lewat bikin konten. Penasarin? Legasin 7 HP kamera OIS ultrawide murah edisi Agustus 2025 versi Tombol Power. Pilihan HP kamera OIS Plus Ultrawide yang paling murah kali ini ada Poco M6 Pro. Ini HP kenapa gua masukin list? Karena kameranya lebih worth it dari Poco M7 Pro yang kagak ada lensa ultrawide-nya itu ya, Nah, Poco M6 Pro ini pakai lensa utama beresolusi 64 megapiksel OmniVision OV64B plus fitur penstabil ganda optical image stabilization dan electric image stabilization yang gua nilai cukup stabil dan nyaman buat lu pakai ngonten. Resolusi perekaman ini HP mentok di 1080p 60 fps aja ya, tapi menurut gua settingan terbaiknya ada di 1080p 30 fps. Karena kalau di 1080p 60 fps itu fitur penstabil IIS-nya kagak bisa aktif alias cuma ngandelin OIS doang. Jadi ya rada gempa dah tuh. Nah, kalau memang lu maksa nih mau ngerekam di resolusi 1080p 60 fps bisa aja, nyamannya itu pakai gimbal ya, Lensa ultrawide 0,6 kali 8 megapikselnya lumayan bagus sih buat HP harga 2 juta kecil gini. Hasil fotonya juga jernih dan cukup tajam ya, Buat rekam video juga udah cukup stabil banget nih. Yang perlu jadi catatan, hasil video bagus apa kagaknya itu menurut gua itu murni tergantung gimana lu pinter-pinter cari angle, pencahayaan yang cukup dan skill editing ya, Anyway, combo RAM 8GB, storage 256GB UFS 2.2 dan chipset Helio G99 Ultra-nya bikin ini HP lancar buat ngedit foto di aplikasi apaan baik. Nah, kalau buat ngedit video durasi di atas 10 menit bakal ada frame drop dikit ya, apalagi videonya lu tawarin banyak efek tuh. Kalau efeknya kagak berat sih aman aja, paling butuh waktu agak lama doang buat rendering. Nah, minusnya dari ini HP tuh baterai goceng Yamaha-nya rada boros kalau kita pakai buat ngonten di luar ruangan, Ya, emang sih ngecasnya ini cepet 67 watt, tapi tetap aja butuh power bank ya demi lebih mempernyaman aktivitas ngonten perngontenan lu. Gua putuskan buat isi nomor 6 ini dengan Tecno Camon 40 ya, Iya, jadi tadinya gua mau masukin Redmi Note 14 5G kan, tapi ternyata setelah gua looking dari kedua HP tersebut kualitas video dan fotonya masih lebih bagus iPhone 14 Pro Max. Nah, biar kata Camon 40 ini resolusi kamera utamanya cuma 50 megapiksel yang mana beda jauh sama Redmi Note 14 5G yang 108 megapiksel, tapi Camon 40 ini pakai sensor Sony Lithia 700C yang mana lebih enakan buat foto atau rekam video. Fitur flash snap yang berasal dari tombol oranye di sisi bodinya ini keren banget, karena AI-nya bisa nangkep foto secara otomatis kalau kena trigger gerakan yang kontras, kayak misalnya itu kita foto lagi lompat ke atas. Ini hasil rekaman videonya, Info aja, Camon 40 ini bisa ngerekam sampai 2K 30 fps, tapi sayang fitur IIS-nya kagak bisa aktif, jadi videonya rada gempa tuh. Nah, untuk settingan terbaiknya buat rekam video itu menurut gua ada di 1080p 30 fps ya, Untuk kamera ultrawide 8 megapikselnya juga settingan terbaiknya ada di 1080p 30 fps. Kalau ini hasil foto dari kamera ultrawide-nya. Abis foto atau rekam-rekam video dan mau langsung diedit juga udah gacor, karena chipset Helio G100 Ultimate-nya tuh udah sanggup diajak buat tugas berat kayak editing foto, video, sampai gaming sekalipun. Yang perlu jadi catatan, Camon 40 ini baterai 5200 mAh-nya tuh kagak terlalu awet, buat ngonten keluar rumah. Dan usahakan juga kalau bisa lu ambil yang varian 8/256GB ya, jangan yang 128GB. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi.
King Phoenix ini kagak cuma mendominasi di sektor performa aja, karena lewat Infinix Note 50 Pro dia juga bisa mendominasi di sektor kamera HP terbaik di harga 3 juta kecil. Lewat kamera utama 50 megapikselnya yang bersensor Samsung GN5 plus dukungan penstabil OIS dan EIS, gua jamin lu bisa dapetin hasil konten yang cakep, stabil, dan juga detail. Untuk opsi resolusi perekamannya masih sama kayak Camon 40 tadi ya, bisa sampai 2K 30 fps tapi EIS-nya kagak bisa nyala. Jadi gue simpulkan untuk settingan terbaiknya ada di 1080p 30 fps atau 1080p HFPS atau HFPS. Info aja, resolusi 1080p HFPS ini bukan 60 fps ya tapi 40-an fps yang lebih mulus sedikit doang dari 30 fps. Nah, hasil foto jadi poin yang paling gua suka nih dari kamera Infinix Note 50 Pro ini Lu lihat aja dan bening banget kayak HP kamera 5 jutaan lebih kata gua teh. Nah, kalau ini hasil foto dan video dari kamera 8 megapiksel ultrawide-nya Aktivitas editing pakai Infinix Note 50 Pro ini juga udah enak banget karena selain chipset Helio G100 Ultimate ya kenceng, layar ini HP tuh udah AMOLED Full HD plus 144Hz yang mana kagak bikin mata lu cepet capek dah. Bikin konten di taman kayak di Cibodas Puncak gitu misalnya, yang mana slow banget dan susah nemu colokan, aman aja ya karena selain kecerahan layarnya bisa sampai 1200 nits, baterai ini HP juga tergolong awet walaupun cuma 5200 mAh. Dan kalau lowbat pun fast charging 90 wattnya tuh bisa ngisi baterai dari 0 ke 100% cuma dalam waktu 50 menitan doang. Oke, untuk link pembelian Infinix Note 50 Pro ini ada di deskripsi ya Balik lagi ke brand Xiaomi. Di nomor 4 ini gue rekomen Poco X7 5G sebagai salah satu HP terbaik kamera OIS plus ultrawide yang cocok buat lo pakai ngonten. Kamera utama 50 megapiksel si X7 5G ini tuh pakai sensor Sony IMX882 yang terkenal punya kemampuan yang baik untuk foto di kondisi minim cahaya karena tetap bisa ngasih foto yang jernih dan tajam. Lu ponten dewek dah tuh hasil fotonya. Nah, kalau yang ini foto dari lensa ultrawide 8 megapikselnya ya. Kagak cuma jago ngasilin foto yang jernih, buat rekam video pun jernih juga stabil juga lagi berkat dukungan penstabil GADA, OIS, dan EIS. Nah, ini contoh video pada rekaman maksimal HP ini di 4K 30 fps, yang mana hasilnya menurut gua udah tajam dan juga stabil. Minusnya, buat rekam pakai lensa ultrawide 8 megapikselnya tuh cuma mentok di resolusi 1080p 30 fps ya Ya, untung aja udah stabil juga nih hasil videonya. Soal performa buat editing mah kagak usah diraguin lagi ya Dimensity 7300 ultranya tuh udah kenceng dan lancar buat nugas berat. Nah, yang perlu jadi catatan lagi-lagi di kapasitas baterai 5110 mAh-nya yang rada boros kalau lu geber rekam di resolusi 4K 30 fps Kalau soal layar mah udah cakep ya, AMOLED 1.5K 144Hz yang tingkat kecerahannya ini bisa sampai 3000 nits. Jelas, gue bakal tetap masukin Tecno Camon 40 Pro ke rekomendasi kali ini ya Ya, walaupun ada isu kamera ini HP itu rada kedutan, tapi menurut gue mah aman aja. Gue curhat dikit nih, nggak apa-apa ya. Jadi selama 8 tahun gue jadi orang yang berkutat di dunia perkontenan, hal yang wajib banget kita pelajari menurut gue tuh public speaking, skill editing, dan pinter-pinter kita ngatur pencahayaan ketika lagi syuting. Jadi kalau masalah kamera atau HP yang mana, kamera tipe apa mah itu relatif aja sih, karena HP zaman sekarang tuh kameranya udah pada bagus, apalagi HP harga 3 juta ke atas. Dan fakta lapangannya tuh kagak bakal ada hasil video yang bagus 100% tanpa ngelewatin proses editing yang mumpuni Hasil video goyang bisa diedit jadi stabil, gelap bisa digrading, kedutan ya diakalin, potong bagian kedutan atau seakal-akalan lu aja dah gimana enaknya. Kesimpulannya, kalau lu mau mulai ngonten, usahakan belajar editing dulu, belajar public speaking, dan sisanya baru belajar shooting atau teknik kamera. Shooting mah kamera diem juga jadi apalagi buat lu yang mau
ngonten jadi ala affiliator gitu. Kagak ada lu panning tilting, yang ada cuma ngejogrok bae tuh HP lu di tripod. Lanjut, kamera utama Camon 40 Pro 5G ini punya resolusi 50 megapiksel yang pakai sensor Sony Lithia 700C yang opsi perekaman maksimal dan settingan terbaiknya ada di 4K 60 fps ya der. Fitur penstabil ganda OIS dan EIS-nya juga udah bagus nih, stabil. Nah, kalau ini hasil video dari kamera ultrawide 8 megapikselnya der. Untuk settingan maksimal dan terbaiknya ada di 1080p 30 fps ya. Untuk performa editing mirip-mirip sih kayak Poco X7 5G tadi ya der, karena ini HP juga sama-sama pakai chipset Dimensity 7300U. Baterai 5200 mAh-nya juga bisa dibilang awet. Soal layar juga udah mantep nih, AMOLED melengkung Full HD plus 144Hz yang akurasi warnanya itu pulen buat dipakai editing. Oppo Reno 11 5G ini sebenarnya punya nilai jual utama di lensa tele 32 megapikselnya yang enak dipakai buat ngezoom jarak jauh karena hasil fotonya bakalan tetap kelihatan jernih dan tajam. Tapi lensa utama 50 megapikselnya yang pakai sensor Sony IMX709 ini bisa banget lu andelin der buat bikin konten karena ya lu lihat aja tuh hasil videonya. Udah cakep dan stabil karena udah ada penstabil ganda OIS dan EIS. Untuk settingan terbaiknya ada di 1080p 60 fps dengan EIS yang nyala ya der. Untuk hasil video dari kamera ultrawide 8 megapikselnya juga udah bisa dibilang stabil nih. Lu lihat aja dah tuh ya, walaupun resolusi perekamannya masih cuma mentok di 1080p 30 fps doang, tapi hasilnya udah cukup jernih dan sangat-sangat bisa lu andelin buat bikin konten. Nah, kalau ini hasil fotonya ya der. Beralih ke performa editing, chipset Reno 11 5G ini pakai Dimensity 7050-nya tuh menurut gua rada kurang nonjok buat tugas berat kayak editing video, apalagi edit video 4K ya der. Tapi kalau buat editing video 1080p 60 fps mah aman aja, lancar. Paling rada lama aja tuh waktu renderingnya. Yang enak tuh ini HP ngecasnya cepet banget der, 48 menitan aja karena baterai 5000 mAh-nya disupport sama SuperVOOC 67W. Yang perlu jadi catatan kalau lu lagi ngonten keluar di tempat yang silau ini terlebih, jujur aja gua sih rada kesulitan ya buat lihat hasil tangkapan dari kamera di layarnya karena kecerahan layarnya ini mentok di 950 nits doang. Kalau untuk resolusi layarnya mah udah bagus der, Full HD plus, panelnya AMOLED melengkung, super mewah, mulus 120Hz. Dah jujur ya, gue baru nyadar kalau kamera HP Motorola tuh ternyata cakep ya. Contohnya ini, si Motorola G86 Power. Asli, jadi pengen ganti daily driver ke Motorola gue jadinya. Ini HP tuh konfigurasi kameranya cuma 250 megapiksel ya der, tapi lensa utama 50 megapikselnya itu pakai sensor Sony Lithia 600 yang mana sensornya ini terkenal akan kestabilannya buat ngerekam video. Untuk opsi resolusinya mentok di 4K 30 fps der, tapi settingan terbaiknya ada di 1080p 60 fps yang mana udah detail dan stabil banget walaupun lu ngerekam sembari jalan atau lari kecil. Lensa ultrawide 8 megapikselnya juga udah jernih dan stabil ya der. Untuk resolusi maksimal dan terbaiknya ada di 1080p 30 fps. Oke, jadi ini hasil fotonya dari Motorola G86 Power. Nah, buat ngedit atau ngonten keluar rumah ke wisata alam apalagi udah enak banget dah. Selain karena chipset Dimensity 7400-nya udah kenceng buat editing, layar POLED 1.5K-nya ini bisa ngasih akurasi yang bagus ketika lu lagi ngedit ya der. Ngedit di tempat silau juga aman aja nih karena kecerahan maksimal layar Moto G86 Power ini bisa sampai 4500 nits. Soal baterai juga kagak perlu diraguin lagi karena kapasitasnya eksklusif super bombastis 6720 mAh yang juga udah disupport sama fast charging 33W. Yang perlu jadi catatan, ini HP waktu rilis tuh katanya cuma dapetin sekali update major ya der, alias mentok sampai Android 16 doang. Tapi gue dapet info terbaru kalau ternyata Motorola ngerevisi itu, jadi G86 Power ini dapat jaminan update OS 2 kali dan security patch 4 kali, yang artinya worth it dah buat lu pakai jangka panjang.
Nah itu dia, 7 rekomendasi HP OIS Plus Ultrawide yang udah jago banget dah buat lu pakai bikin konten ya. Anyway, gue minta maaf kalau ada kesalahan info atau kurang detail dalam menjelaskan karena selain leher gue lagi pegel gara-gara salah bantal sama gue juga ngejaga durasi video biar kagak kepanjangan ya der. Kalau di antara lu masih belum ada yang tercerahkan perihal HP untuk perkontenan duniawi ini, jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan buat tanya di kolom komentar ya. Gue pasti bakal balas satu persatu dan gue usahakan juga bakal fast responder. Oke, gue Alif dari Tombol Power, izin pamit mau minta tolong bini gue buat ngerokin leher aing yang salah bantal ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shutdown.